Harga petrol RON 95 akan diturunkan sebagaimana yang diumumkan kerajaan Julai lalu. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan tidak sama sekali berdolak-dalik mengenai penurunan harga bahan api itu. Baik. Tapi turun atau tidak? Minyak. Turun. Beliau yang juga Presiden PKR berkata demikian ketika berucap sempena program rapat umum 27 tahun reformasi peringkat negeri Johor siang tadi. 23 Julai lalu, Datuk Seri Anwar mengumumkan harga RON 95 akan diturun kepada RM1.99 seliter hujung September berbanding RM2.05 seliter ketika ini dengan perinciannya bakal diumumkan menjelang akhir bulan ini. Assalamualaikum, apa kabar? Kembali lagi dengan Cak Asep. Oke guys, barusan kita mendengar berita dari tetangga kita. Bikin shock juga berita ini ya, dan juga bikin ngeri-ngeri gitu ya. Gimana ini? BBM di Malaysia makin murah aja, makin turun dia. Berita terbaru dari Perdana Menteri Malaysia, dari pemerintahan Malaysia. Mereka menurunkan harga RON 95 sebesar RM1.99 per liter. Buset. Sebelumnya kan harga per liternya RM2.05. Sekarang diturunkan lagi hampir separuhnya dari harga Pertamax di Indonesia. Buset dah. Kamu beli di Pertamax di Indonesia 50 liter, mereka di Malaysia kamu jadi 100 liter itu. Jadi wow, jauhnya berbeda. Oke, jadi untuk teman-teman warganet di Malaysia, alhamdulillah ikut gembira mendengar berita tersebut. Jadi itu berkah buat kalian. Dengan harga petrol RON 95 diturunkan, pastinya ini akan menekan biaya hidup. Dan yang saya dengar juga tidak diuntukkan untuk golongan tertentu. Jadi harga RM1.99 itu untuk seluruh warga Malaysia. Tapi sepatutnya untuk warga Malaysia yang kaya raya, mobil Alphard, BMW, Mercedes, ya tolong dong jangan beli RON 95. Kalau kita di sini di Indonesia, kadang kalau masuk pom bensin mau isi Pertamax full tank itu masih mikir-mikir gitu ya. Wah, kalau di Malaysia RON 95 harga tersebut ngisi penuh setiap kali ke pom bensin, nggak was-was. Jadi kalau saya melihat ini, pemerintahan Malaysia ini benar-benar benar-benar pro rakyat, pro wong cilik. Tapi intinya berapapun harganya, namun itu subsidi pastinya seharusnya langsung ke warga Malaysia yang membutuhkan ya. Jangan sampai kejadian di negara-negara lain, nggak tahu itu kalau di Indonesia, kalau ada subsidi kayak gitu larinya bukan ke rakyat, malah larinya ke pejabat-pejabat, ke akun-akunnya pejabat. Nggak kurang asem itu pejabat-pejabat Indonesia itu. Dan finally warga Malaysia sekarang mulai tanggal 30 September, semua warga Malaysia akan mendapatkan harga RON 95 RM1.99. Namun itu ada persyaratannya. Jadi ketika warga Malaysia akan datang ke pom bensin ya, mau isi bensin itu kalian harus menunjukkan IC atau MyCard, kalau di Indonesia namanya KTP. Itu ditunjukkan, dimasukkan di dalam sistem mereka akan cek itu layak tidak warga ini mendapatkan subsidi RON 95. Bisa jadi kan itu nggak semua warga Malaysia mendapatkan subsidi. Yang saya dengar, kalau mereka tidak mempunyai IC atau IC-nya rusak dan belum diperbaikin, lalu tidak mempunyai SIM, itu mereka tidak dapat harga subsidi. Jadi mereka harus membeli harga normal. Nah, harga normalnya ini berapa? Harga normalnya itu RM2.60. Tinggi juga ya, tapi kalau dipikir-pikir masih lebih murah. Harga normal RON 95. Gila, gimana ini? Gimana di Pertamax ini? Wah, iya, gila juga ya.
non subsidi saja masih lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia gitu. Oke, kembali lagi ke tadi ya. Jadi warga Malaysia kalau tidak mempunyai atau IC-nya rusak, mereka tidak layak mendapatkan subsidi. Nah, mau nggak mau sebelum tanggal 30 September itu mereka harus perbarui kalau sekiranya IC sama license mereka itu mati ya. Itu mereka mendapatkan jatah alokasi 300 liter per bulan. Ya, gimana kalau lebih dari 300 liter ya? Ya kalian harus membayar harga normal Rp2.60 tadi itu. Nah, pertanyaannya, apakah 300 liter per bulan itu cukup? Pro kontra ya. Ada beberapa warganet Malaysia yang bilang itu lebih dari cukup, confident ngomongnya lebih dari cukup, ada yang ya cukup-cukup saja. Ini 50-50, nggak confident. Ada yang bilang, wah itu mah kurang. Nah ini yang terakhir ini tipe-tipe orang yang tidak bersyukur mendapatkan subsidi yang besar dari pemerintahan Malaysia. Orang yang ketiga tadi yang bilang dengan confident-nya tidak cukup. Ya kita harus melihat dari sisi mana. Kalau ya saya yakin pemerintahan Malaysia melihat data bagaimana mereka menentukan 300 liter per bulan ya. Saya pikir dalam satu bulan 300 liter itu lebih dari cukup. Bayangkan kendaraan sekarang itu kalau 1 liter itu equal dengan 10 km. Jadi jarak tempuh 10 km kalian menghabiskan 1 liter. Berarti kalau jatahnya satu bulan 300 liter itu berapa? 3.000 km jarak tempuh dalam satu bulan. Lebih dari cukup. Nah Pak, gimana kalau rumah saya jauh Pak, 100 km? Nah itu salah kalian sendiri. Kenapa rumahnya jauh-jauh? Biasanya sih kita beli rumah atau mungkin kita melakukan kontrak atau penyewaan rumah itu tidak jauh dari kantor karena hemat waktu. Paling enggak ya mungkin 10 km atau maksimal 25 km one way. Jadi kalau two way kan 40 atau 50 km. Jadi menurut saya itu lebih dari cukup. Oke, jadi kalau kalian ingin tahu detailnya bagaimana Malaysia bisa memberikan harga BBM rendah karena adanya subsidi tersebut, simak di video saya sebelumnya. Saya pernah buat video tentang BBM Malaysia dan Indonesia. Ada di linknya. Kalian klik saja. Oke, untuk warganet Indonesia jangan gigit jari, jangan iri, ya, jangan jealous. Sekali lagi gue ucapkan Malaysia jangan flexing. Izin bertanya nih Pak Ustadz, apa hukumnya membuat tetangga iri? Bisa-bisanya nurunin harga BBM. Udah mah BBM Malaysia paling murah se-Asia Tenggara, diturunin lagi sekarang. Feeling gue ya, menurunkan harga BBM pun mereka tetap untung aja. Sangat berbeda jauh ya dengan negaraku yang tercinta ini. Udah mah mahal, Pertamina-nya monopoli pasar, untungnya juga nggak seberapa. Buset. Ya berdoa, mudah-mudahan pemerintah Indonesia nggak tahu kapan bisa seperti Malaysia memberikan subsidi besar-besaran, terutama untuk sasarannya ke masyarakat, atau itu ke BBM atau ke bahan pokok makanan gitu ya. Ya mudah-mudahan Indonesia kembali bersemangat dan kembali baik ekonominya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, sudah informasi. Ya jangan lupa support channel ini ya. Terima kasih guys. Wassalam.